Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan simpangan rata-rata atau mean deviation. Ini merupakan salah satu dispersi data. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Simpangan rata-rata merupakan penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai rata-ratanya. Rumusnya dibagi menjadi dua. Untuk data yang tidak berkelompok, rumusnya seperti ini. SR, yang merupakan simbol dari simpangan rata-rata, sama dengan sigma, nilai mutlak X dikurangi X bar dibagi N. N-nya adalah banyaknya data. X-nya adalah datanya sendiri. Kemudian X bar adalah nilai rata-rata hitung. Kemudian rumus untuk data berkelompok. SR sama dengan sigma F dikali nilai mutlak X dikurangi X bar dibagi dengan N. Di mana N sama dengan sigma F ya, kemudian N-nya banyaknya data ya. F-nya adalah frekuensi, X-nya untuk data berkelompok adalah nilai tengah, kemudian X bar adalah rata-rata hitung. Jadi kalau teman-teman perhatikan, untuk data yang tidak berkelompok, X-nya itu datanya, sedangkan untuk data yang berkelompok, X-nya itu adalah nilai tengah. Oke, untuk lebih memperjelas, kita akan beralih ke contoh. Kita awali dari contoh untuk data yang tidak berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata untuk kelompok data berikut. Datanya adalah 20, 30, 50, 70, 80. Kita ingat, rumus untuk simpangan rata-rata data yang tidak berkelompok ya, seperti ini. Di sini ada X bar. Sedangkan yang diketahui di dalam soalnya belum ada X bar. Maka kita harus mencari rata-rata hitungnya. Kemudian kita ketahui di dalam soal banyaknya data adalah 5. Selanjutnya kita cari X bar, yaitu sigma X dibagi dengan N. Sigma X-nya adalah kita jumlahkan seluruh datanya, baru dibagi dengan N. Kita jumlahkan 20 ditambah 30 tambah 50 tambah 70 tambah 80. Diperoleh 250 dibagi dengan 5. Maka diperoleh X bar-nya adalah 50. Berikutnya, kita beralih ke rumus ini. SR sama dengan sigma nilai mutlak X dikurangi X bar dibagi dengan N. Kita awali untuk data yang pertama, yang ini nih, 20. Berarti 20 dikurangi X bar. X bar-nya adalah 50. 20 dikurangi 50 diperoleh negatif 30. Kemudian data yang berikutnya, 30 dikurangi X bar. X bar-nya adalah 50. 30 dikurangi 50 adalah negatif 20. Selanjutnya, data ketiga yaitu 50 dikurangi X bar, berarti 50 dikurangi 50, 0. Data yang keempat, 70 dikurangi X bar. X bar-nya adalah 50. 70 dikurangi 50, 20. Data yang terakhir, kelima, 80 dikurangi X bar. X bar-nya adalah 50. 80 dikurangi 50 diperoleh 30. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Nah, karena di sini ada nilai mutlak, berarti apapun nilainya akan selalu bernilai positif. Negatif 30 ini akan menjadi 30 karena ada nilai mutlak. Negatif 20 menjadi 20. 0, 0, 20, 20, 30, 30.
Teman-teman jumlahkan terlebih dahulu, diperoleh 100, baru dibagi 5. Diperoleh 20. Inilah nilai simpangan rata-rata data ini. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata, teman-teman terlebih dahulu harus menentukan rata-rata hitung dari data tersebut. Oke, kita beralih ke contoh yang kedua untuk data yang berkelompok atau sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tabelnya sudah berdistribusi frekuensi. Kita diminta untuk mencari SR, simpangan rata-rata. Kita lihat dulu rumus SR untuk data yang berkelompok. Nah, seperti ini. SR sama dengan sigma F dikali nilai mutlak X dikurangi X bar dibagi dengan N. Ada X bar, berarti kita harus mencari terlebih dahulu rata-rata hitung atau X bar. Nah, ini rumusnya. Sigma Fx dibagi dengan sigma F. Teman-teman sudah ketahui X-nya adalah nilai tengah. Maka kita perlu kolom tambahan yaitu nilai tengah. Nah, sederhana untuk memperoleh nilai-nilai ini, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Diperolehlah nilai-nilai seperti ini. Berikutnya, kita perlu Fx. Kita tambahkan kolom Fx ya, untuk mengisinya frekuensi dikali dengan nilai tengah. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Kemudian, sigma Fx kita jumlahkan pada kolom Fx. Diperoleh nilai sigma Fx-nya adalah 5621, kemudian sigma F-nya adalah 40. Tinggal kita bagi, diperoleh 140,525. Nah, untuk banyaknya desimalnya disesuaikan saja ya, teman-teman. Semakin banyak desimalnya ya akan semakin akurat. Ya. Oke, berikutnya setelah kita peroleh X bar, kita kembali ke rumus SR. Semua nilai yang diperlukan sudah ada ya. Tinggal kita cari nilai mutlak X ya dikurangi X bar. Maka kita tambahkan satu kolom lagi yaitu nilai mutlak X dikurangi X bar. Nah, ini X bar ya, teman-teman. Caranya sederhana yaitu nilai tengah dikurangi dengan X bar. X barnya adalah 140,525. Kalau ada nilai yang negatif, teman-teman tulis positif. Karena di sini ada nilai mutlak. Ya. Contoh, untuk kelas yang pertama berarti nilai tengah 116 dikurangi 140,525 diperoleh negatif 24,525. Karena di sini ada nilai mutlak, maka negatifnya boleh kita hilangkan menjadi positif. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Lakukan sampai kelas yang paling akhir. Kita perhatikan lagi rumus ini, ternyata perlu F kali nilai mutlak X dikurangi X bar. Maka kita tambahkan satu kolom lagi dengan judul F dikali nilai mutlak X dikurangi X bar. Ini sederhana untuk mengisinya. Frekuensi yang F ini ya dikalikan dengan nilai mutlak X dikurangi X bar yang ini. Contoh untuk kelas yang pertama berarti 4 dikali 24,525 diperoleh 98,100. Kita lakukan sampai kelas yang paling akhir. Kita perhatikan lagi rumus ini. Ada sigma F kali nilai mutlak X dikurangi X bar. Maka teman-teman jumlahkan di kolom F kali nilai mutlak X dikurangi X bar. Kita jumlahkan, diperoleh nilainya seperti ini. Tinggal dibagi dengan N. N itu adalah sigma F. Sama dengan 40. Kita bagi, diperoleh 11,39875. Inilah nilai simpangan rata-rata.
Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas ya. Sekali lagi untuk penggunaan desimalnya sesuaikan saja ya. Karena semakin banyak desimal ya akan semakin akurat. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami serta bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.